Kita ngerasa kenapa ya saya sepanjang hari bete aja, kenapa ya setiap urusan saya bermasalah, kenapa ya saya kok nggak tenang, kenapa? Halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ombang-ambing aja perasaannya tuh nggak stabil, labil banget. Berarti ada masalah antara kita dengan Allah. Sehingga kata Allah, caranya perbaiki illal musallin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat. Sholat kita udah benar belum nih? Udah sholat kok, tapi benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholat kita sekedar basa-basi doang. Datang wudhunya juga nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, asal udah beres pergi. Berarti sholat kita basa-basi. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Illal musallin. Terus juga, oh mungkin penyebab lain saya kurang zikir sama Allah, nggak yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, hari ini kita pengen sharing gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup, lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, ngecas kembali iman kita tuh banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama. Dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis. Dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trainernya cerita tentang siapa gitu. Yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar. Yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis. Karena dengar banyak cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di laut, dengerin oh ada yang nyoba spot baru di sana tuh ombaknya barrel misalnya, atau apa cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak, sehingga kita jadi penasaran, aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hopnya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita. Termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini ada itu segala macam, bikin kita semangat. Gitu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film. Nonton film tuh tentang film Korea lah ya. Putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua nggak pernah diputusin, orang jadian juga nggak pernah gitu. Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet nggak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, dengar, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya, ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, qasas dalam bahasa Al-Quran itu ada pengaruhnya, ibroh, memberi asar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai
kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf. Itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget. Tapi giliran sholat, yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud nangis duluan. Saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya nggak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh iya, masalahnya di situ. Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan, la takulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, nggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ada ayat yang model-model lain nggak gitu? Ayat model gimana? Ya jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul. Bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Al-Quran kan nggak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya. Manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah. Karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf. Yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih, kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab, walaupun itu juga kebaikan, cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal, semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir segala macam, nggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun. Makanya hari ini kita pengen dengerin beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa mentajdid, mengecas kembali iman kita dan pulang dari sini lebih semangat lagi dalam beramal soleh. Kalau beramal soleh ke Allah itu ibadah, zikir. Kalau beramal soleh ke manusia itu berakhlak mulia, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita dikenal orang yang baru hijrah, tapi malah disayangkan karena akhlaknya nggak bertambah baik. Harusnya makin hijrah, orang-orang di sekeliling kita tuh kayak makin ngerasa dapat banyak manfaat dari kita, dapat kebaikan dari kita. Ini berarti kita hijrahnya insya Allah sudah on the track. Semakin banyak ngaji, semakin baik akhlak. Jangan semakin banyak ngaji susah senyum. Makin rajin ngaji, makin rajin senyum. Tapi jangan salah senyumnya ya, bahaya. Bahaya. Senyumnya senyum yang ke teman aja, jangan diposting. Pertama saya pengen ngisahin tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu salah satu hobi beliau dengar kisah. Itu yang bikin iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Hobinya itu dengar kisah. Kalau ada orang yang menurut Umar kayaknya ini lebih senior, lebih soleh, lebih berpengalaman, Umar langsung duduk. Pak, tolong beri saya nasihat. Beri saya kisah, suka dengar kayak gitu. Suatu hari Umar nemu seorang ayah yang sama anaknya itu apet banget, sama anaknya itu kayak dekat banget, sayang banget ke anak laki-lakinya. Dan nggak sewajarnya kayak gitu, saking sayangnya ke anak laki-laki. Akhirnya Umar nanya, Bapak ada cerita apa dengan anaknya ini? Si bapak ini cerita, ya Amirul Mukminin. Saya tuh pernah dulu ketika istri saya sedang hamil, saya dapat panggilan berjihad. Kan di zaman sahabat dulu ada wamil ya, wajib militer. Jadi semua laki-laki harus ikut membela negara. Saya dapat panggilan berjihad. Sedangkan istri saya sedang hamil tua, saya galau. Antara berangkat atau absen nungguin istri ngelahirin. Saya tanya ke istri saya, kata istri saya, Mas kan udah sering ikut jihad. Sekali-kali ini coba minta izin kepada komandan, kepada panglima supaya menunggui istrinya yang mau ngelahirin. Istrinya nggak rela suaminya berangkat. Tapi suaminya berat hati pengen
membela agama Allah, membela negara. Setelah istikharah, tanya sana sini, akhirnya suaminya memutuskan saya harus berangkat tetap. Urusan kamu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berangkat, sebelum berangkat dia doa. Dia pegang perut istrinya, dia usap-usap sambil dia katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya ini kepada engkau, engkaulah sebaik-baik yang menjaga. Berangkat nih. Berangkat beberapa hari kemudian dengar kabar istrinya meninggal dunia. Dia langsung minta izin, diizinkan pulang lagi ke Madinah. Sampai di Madinah dia lihat rumahnya kosong, dia cari kuburan istrinya. Pas dia pergi ke kuburan istrinya, dia melihat kuburan itu ngeluarin asap. Kayak ada yang dibakar di dalam kuburan teh, ngeluarin asap. Terus Umar nanya ke tetangga, apakah istri saya berzina ketika saya tinggalkan? Kata tetangga, enggak, dia perempuan yang menjaga diri. Apakah istri saya berhutang yang belum dibayar? Kata tetangga, tidak, kalaupun ada sudah kami ikhlaskan. Apakah istri saya melakukan dosa ketika saya tinggalkan, mungkin menggibah atau dukun segala macam? Kata tetangga, tidak, dia perempuan yang solihah. Terus apa masalahnya, kenapa dia kayak dibakar di dalam kuburnya, keluarin asap dari kubur itu? Penasaran, akhirnya kuburannya digali sama masyarakat. Pas digali ditemukan istrinya sedang duduk di dalam kuburan sambil memangku bayinya, menggendong bayinya, bayinya masih hidup, istrinya sudah wafat. Padahal tadi peninggalnya belum ngelahirin. Jadi ngelahirinnya di dalam kuburan. Dia duduk gini, dan kalau zaman sekarang pasti udah pada lari ya. Atau masuk ke majalah tertentu gitu dengan judul azab kubur gitu kan. Nah, orang-orang pada heran ngelihat bayinya masih hidup, menangis, dan istrinya duduk dalam keadaan tidak bernyawa. Diambil bayi itu, istrinya dikuburkan kembali. Ternyata istrinya bukan diazab, itu tanda-tanda dari Allah supaya digali kuburannya dan melihat kebesaran Allah. Waktu itu laki-laki ini menangis dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Orang-orang heran nanya, kenapa? Apa dosa kamu kok minta ampun? Dia bilang, saya berburuk sangka kepada Allah. Gimana berburuk sangkanya? Sebelum saya berangkat berjihad, saya mengusap perut istri saya katakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya kepadamu, engkau sebaik-baik penjaga. Saya enggak mengatakan bayi saya dan istri saya. Karena saya pikir istri saya sudah dewasa, bisa menjaga dirinya. Sedangkan bayi masih lemah dan dia butuh penjagaan Allah. Saya berburuk sangka kepada Allah. Saya pikir manusia bisa menjaga diri sementara bayi tidak. Orang dewasa bisa. Sehingga Allah hanya menyelamatkan apa yang saya titipkan dan membiarkan apa yang saya tidak titipkan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana indalni abdi bi. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%. Dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul. Ada satu titik keraguan berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kayak nggak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah. Karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100%. Apakah kalau kayak gitu kita nggak perlu ikhtiar? Perlu, tapi ikhtiar nggak ada hubungannya dengan keyakinan. Ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Allah yang suruh ikhtiar, tapi yakin berhasil apa enggak, itu urusan yang kedua, urusan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita minum obat. Tentunya kita harus beli obat yang paling bagus, dokter yang paling recommended, yang spesialis. Oke, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu, meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh, kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah. Saat itu kita tidak akan melihat keajaiban. Yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? Hal-hal yang ilmiah. Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat. Yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul qulub. Amal hati. Apakah hati kita yakin enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah, ada masalah di negaranya tuh dia tinggal bilang ya Allah, beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai sungai Nil tuh hampir habis tuh.
Sehingga air sungai Nil nggak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir. Dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih. Mulai berpikir, kalau kayak gini mah sama aja. Setelah Islam datang kita tetap aja susah, paceklik. Mending kita doa lagi ke nenek moyang kita, dewa-dewa yang dulu. Gubernur Mesir yang namanya Amr bin As waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan. Dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar menulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu kotanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria, malam itu diambil sama Amr bin As. Pas dibaca oleh Amr bin As, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka. Saat itu juga hujan turun. Sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang jagung dan gandumnya orang-orang Mesir. Dan mereka bertakbir semuanya. Cuman ngirim surat doang dari Amirul Mukminin. Kan enak ya? Coba kalau kita hidup di zaman Umar, ya Amirul Mukminin, saya belum dapat jodoh, ya Allah beri dia jodoh, beres. Cepet banget loh. Ya Amirul Mukminin, dia nolak saya, ya Allah terimalah, terima. Yang kemarin nolak hari ini, kenapa ya saya jadi serak sama dia gara-gara doa Amirul Mukminin. Ini artinya teman-teman, keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah Bapak tadi tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa enggak ikhtiar? Mungkin sudah ikhtiar bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil, yang kurang cuma satu, doa. Doa mungkin udah banyak tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak seajaib doanya Umar bin Khattab. Belum lagi Umar berdiri di atas mimbar, ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Qadisiyah kalau nggak salah. Umar lagi khutbah Jumat di Madinah, kaum muslimin lagi berperang di Irak melawan pasukan Persia, perang Qadisiyah namanya. Irak Madinah itu kan kalau naik pesawat sekitar 2,5 jam, 3 jam, jauh tuh. Jakarta Medan lah, jauh. Nah Umar lagi khutbah di atas mimbar, sholat Jumat, tiba-tiba tema khutbahnya tuh ganti gitu. Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit itu, baliklah kalian mundur-mundur gitu. Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang gak nyambung. Orang-orang heran, nih Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan, dia punya mungkin dia ngelihat setan atau apa, setan kan takut sama Umar. Diem. Udah selesai sholat Jumat, pada datang, ya Amirul Mukminin tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Mukminin ngomong sesuatu yang gak nyambung? Kita juga gak ngerti. Kata Amirul Mukminin, saya ngelihat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah yang terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan gak langsung percaya kan? Bener gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra Mi'raj, oke lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang dapat wahyu. Orang gak langsung percaya, selang beberapa minggu kemudian pasukan Qadisiyah pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Qadisiyah. Dia cerita, suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah gak ada jalan untuk berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar. Amirul Mukminin berteriak, wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi. Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya qadarullah. Ini keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa ngedapatin pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun minimal kita nusaddid. Kalau kita tidak bisa sama persis minimal kita berusaha untuk nuqarib. Berusaha untuk pengalaman kita nanti walaupun nggak sama persis mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi bukan berarti tidak berikhtiar.